Headquarters telah datang. Amerika bersiap untuk diambil alih. Beberapa jam setelah Inter Miami memastikan diri menjadi juara MLS Cup, suasana di Amerika Serikat berubah total. Jalanan penuh warna merah muda. Media nasional menyiarkan breaking news tanpa henti. Kota-kota besar dari Miami hingga Orlando seolah berhenti berfungsi. Para fans tumpah ruah, turun ke jalan, merayakan kemenangan bersejarah klub muda yang baru memulai ambisi besarnya beberapa tahun terakhir. Dan pusat dari seluruh ledakan euforia ini sudah jelas, Lionel Messi. Messi mengguncang Amerika. Pada laga final yang berlangsung Sabtu malam di Chase Stadium, Messi tampil seperti maestro yang memimpin orkestra. Setiap sentuhan bola, setiap gerakannya memberikan ketenangan bagi Inter Miami, sekaligus teror bagi lawan. Pertandingan dibuka dengan gol bunuh diri Eder Ocampo menit ke-8. Sebuah momentum awal yang menghidupkan stadion. Namun drama belum berakhir. Vancouver meningkat intensitasnya. Mereka menekan, berlari, memaksa Miami mundur, dan akhirnya Ahmed menyamakan skor di menit ke-60. Stadion terdiam. Situasi memanas. Tetapi disinilah Messi sekali lagi menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa. Kesalahan kecil Andrés Cubas dimanfaatkan Messi dengan ganas. Dalam sepersekian detik, ia mencuri bola, mengangkat kepala, lalu mengirim umpan matang ke Rodrigo de Paul. Stadion pecah, 2-1. Dan ketika masa injury time tiba, ketika lawan mulai putus asa dan Miami membutuhkan titik akhir, Messi kembali datang membawa jawaban. Ia melepaskan umpan terobosan indah kepada Tadio Elende. Gol 3-1. Kemenangan, sejarah, euforia. Messi pun dinobatkan sebagai Most Valuable Player MVP MLS Cup. Sebuah catatan yang mempertegas musim pertamanya di Miami sebagai salah satu musim paling berpengaruh dalam sejarah klub. Ini momen yang kami tunggu. Kami bekerja keras untuk sampai ke titik ini. Ujar Messi dengan mata yang masih menyimpan kegembiraan. Beckham meledak. Pesta dimulai. Dan setelah peluit panjang dibunyikan, seseorang berada di puncak kebahagiaan. David Beckham, ikon sepak bola dunia yang kini menjadi pemilik klub yang baru saja mengukir sejarah. Beckham langsung merencanakan pesta 7 hari 7 malam. Tak tanggung-tanggung, ia mengumumkan akan ada parade raksasa yang melewati berbagai kota besar di Florida. Di akun Instagramnya, Beckham membuat postingan yang menyentuh. Sejak saya memenangkan trofi ini sebagai pemain, saya berjanji suatu hari ingin memenangkannya sebagai pemilik. Saya bangga pada semua orang, pemain, staf, dan para fans yang luar biasa. Dan postingan itu bukan hanya formalitas. Di dalam ruang ganti, kebahagiaan membludak. Champagne disemprotkan ke udara, lagu-lagu kemenangan menggema, teriakan pemain saling bersahutan. Bahkan saking hebohnya, ruang ganti dilaporkan sampai banjir cairan champagne. Miami benar-benar meledak. Rencana gila, konvoi juara terbesar Amerika. Di hari berikutnya, Beckham langsung menyusun rencana yang lebih besar lagi. Ia ingin membuat pawai terbesar dalam sejarah olahraga Amerika. Bukan sekedar parade, tetapi sebuah demonstrasi kejayaan Miami. Messi, 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 Messi. Rencananya melibatkan puluhan bus pawai berwarna pink, helikopter yang membawa spanduk Inter Miami di langit, kapal besar yang akan melaju di sepanjang garis pantai Florida, ribuan fans dari berbagai kota. Rute pawai juga luar biasa ambisius, berangkat dari pusat kota Miami menuju Florida City, bahkan kemungkinan lanjut ke kota-kota besar seperti Orlando hingga Tallahassee. Jaraknya mencapai beberapa jam perjalanan.
Dan semua itu dilakukan demi satu hal, merayakan gelar pertama Inter Miami. Beckham memang dikenal tidak pernah setengah-setengah, apalagi setelah kehadiran Messi membuat klub itu menjadi fenomena global. Ia ingin membalas cinta fans dan merayakan momen ini dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Messi dan pesta besar, ini bukan pengalaman baru. Bagi sebagian orang Amerika, pawai sebesar itu mungkin terlihat sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi bagi Messi, ini bukan hal baru. Tahun 2022, Argentina memenangkan Piala Dunia. Apa yang terjadi? Negara itu berhenti total, tidak bergerak, tidak bekerja, tidak berpikir. Jutaan orang tumpah ke jalan. Konvoi juara Argentina bahkan menjadi konvoi terbesar dalam sejarah dunia. Drone yang menyorot dari udara menunjukkan manusia membanjiri setiap sudut Buenos Aires bagaikan lautan tak berujung. Dan sekarang, Beckham mencoba menghidupkan kembali kegilaan itu di Amerika. Pesta besar, pawai terbesar, dan euforia yang akan dikenang bertahun-tahun ke depan. Amerika berubah menjadi lahan pink. Malam setelah kemenangan, segala sudut kota Miami bersinar dengan warna pink Inter Miami. Fans menggunakan flail, spanduk, jersey Messi, dan segala macam atribut yang membuat atmosfer terasa listrik. Klub ini bukan lagi sekedar klub sepak bola, melainkan simbol kebanggaan baru bagi kota tersebut. Selama 7 hari ke depan, jalanan akan macet, hotel penuh, restoran dipadati, jalan raya menjadi lautan manusia. Seluruh Amerika merasakan dampak kehadiran Messi, sebuah efek domino yang mulai dari lapangan hijau dan menjalar ke budaya, media, hingga ekonomi. Messi telah menghidupkan kembali semangat sepak bola di Amerika. Dan Beckham memastikan dunia mengetahuinya. Tak cuma bawa Inter Miami juara MLS Cup, Messi beri kado pensiun yang indah untuk dua sahabatnya. Lionel Messi tidak hanya membawa Inter Miami menjuarai MLS Cup di 2025, tetapi juga memberi kado pensiun yang indah untuk dua sahabatnya, Sergio Busquets dan Jordi Alba. Usai sudah penantian Messi untuk membawa Miami menjadi yang terbaik di Major League Soccer. Pada final MLS Cup dengan Vancouver Whitecaps sebagai lawannya di Stadion Chase, Sabtu 6 Desember 2025 atau Minggu dini hari, The Herons keluar sebagai juaranya. Messi dan kawan-kawan sukses menjadi kampiun usai mempecundangi Vancouver dengan skor 3-1. Keberhasilan itu memiliki makna khusus bagi Lionel Messi. Sebagai kapten, ia memenangkan gelar paling prestisius di negeri Paman Sam. Messi, yang dinobatkan sebagai pemain terbaik MLS Cup 2025, juga memberikan kado pensiun yang indah bagi dua sahabatnya, Sergio Busquets dan Jordi Alba. Busquets dan Alba diketahui telah mengumumkan pensiun begitu gelaran MLS 2025 kelar. Laga kontra Vancouver adalah pertandingan terakhir keduanya bersama Inter Miami dan Messi. Tak penak jika La Pulga juga turut mengungkapkan rasa syukurnya terkait keberhasilan di MLS Cup, sekaligus perpisahannya dengan Sergio Busquets dan Jordi Alba. Hal tersebut dibagikan Lionel Messi dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram pribadinya. "Kami adalah juara MLS. Sejak saya tiba di Miami, saya selalu memimpikan hari ini," tulis Messi. "Secara bertahap, kami tumbuh, berkembang, dan membangun sesuatu yang istimewa hingga akhirnya mencapai gelar ini. Terima kasih kepada keluarga saya dan semua penggemar atas dukungannya. Kepada seluruh tim, staf, dan manajemen Inter Miami CF atas ambisi dan kerja keras yang mereka berikan. Lalu terima kasih kepada Busi dan Jordi yang telah bergabung dengan saya dalam petualangan ini dan menyelesaikannya dengan cara terbaik. Sangat membahagiakan bagi saya untuk berbagi momen ini," bunyi pernyataan Messi. Dengan kesuksesan ini pula, Lionel Messi mengantarkan Inter Miami memperoleh gelar ketiganya. Pemain yang berusia 38 tahun tersebut membantu klub David Beckham memenangkan Leagues Cup dalam musim debutnya. Kemudian Messi mempersembahkan trofi MLS Supporters Shield di musim keduanya. Jika dihitung-hitung, Messi sudah mendapatkan trofi sebanyak 48 buah sepanjang karirnya. Pencapaian itu menjadi yang terbanyak di antara pesepak bola manapun di dunia. Sementara di saat Sergio Busquets dan Jordi Alba memutuskan pensiun, Messi justru menambah bakti masanya dengan klub hingga akhir 2028.